Pernahkah kamu berpikir siapa yang menjaga hukum tetap tegak? Siapa yang memastikan keadilan tetap berjalan? Jaksa, sang penegak hukum. Mereka juga memiliki kode etik yang harus mereka patuhi. Tapi, bagaimana jika ada yang melanggar? Nah, mari kita kupas di dalam video ini. Jaksa bukan sekedar penegak hukum, mereka punya aturan main ketat dalam kode etiknya sendiri. Kode etiknya ini mengatur bagaimana mereka bertindak, berpikir, dan bekerja. Tujuannya menjaga integritas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan hukum berjalan adil sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan bekerja secara mandiri tanpa intervensi, dan kode etik ini wajib dipatuhi. Dalam UU Kejaksaan disebut bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya, jaksa memerlukan suatu tata laku dan tata pikir serta tata kerja yang memuat mengenai nilai dan norma sosial lainnya. Selain norma hukum, pembakuan terhadap nilai ini dilakukan dengan penerapan kode etik jaksa. Nah, sama halnya dengan profesi hukum lainnya. Dalam menjalankan profesinya, jaksa memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah kode etik perilaku jaksa, di samping adanya standar minimum profesi jaksa. Kode etik jaksa berguna untuk menjamin mutu profesi di dalam masyarakat. Kode etik jaksa merupakan regulasi mutlak yang dibuat oleh organisasi profesi jaksa yang akan berlaku pada diri jaksa itu sendiri, sehingga dalam penyusunannya dilakukan secara mandiri tanpa intervensi dari yang lain. Lalu, bagaimana jika ada jaksa yang nakal? Nah, ada mekanismenya, dimulai dari laporan atas pengaduan masyarakat, verifikasi awal, serta pemeriksaan internal, dan yang terakhir hingga sidang kode etik. Jika terbukti bersalah, sanksi langsung dijatuhkan mulai dari teguran hingga pemecatan. Ketentuan kode etik jaksa di Indonesia mengatur mekanisme penegakan disiplin profesi jaksa yang bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Berikut adalah mekanisme penegakan disiplin profesi jaksa berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti misalnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 014 Jaksa Agung Tahun 2012 tentang kode etik perilaku jaksa, diantaranya yang nomor 1 ada laporan dan pengaduan, yaitu penegakan disiplin dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat, atasan langsung, atau hasil pemantauan internal. Jadi laporan harus disampaikan secara tertulis dan mencantumkan identitas lapor atau bukti. Lalu yang kedua, ada pemeriksaan awal, yaitu pengaduan yang masuk akan diverifikasi oleh bidang pengawasan kejaksaan untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran. Jika ada cukup bukti awal, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa terdiri dari pengawas internal kejaksaan yang bertugas mengumpulkan bukti, meminta keterangan dari pihak terkait, dan juga jaksa yang diduga melanggar kode etik ini akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Lalu yang keempat, sidang majelis kode etik. Jika ditemukan indikasi pelanggaran berat, jaksa yang bersangkutan akan disidang oleh majelis kode etik. Majelis ini terdiri dari pejabat senior kejaksaan dan juga memiliki kewenangan untuk memutuskan saksi. Yang terakhir, penjatuhan sanksi. Sanksi dapat berupa ada 3 kategori sanksi. Yang pertama, sanksi ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis. Sedangkan yang kedua, sanksi sedang, itu berupa penundaan kenaikan pangkat atau pemindahan tugas. Dan yang paling berat adalah sanksi terakhir, itu merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. Yang terakhir, nomor 6, upaya hukum dan aju banding. Jaksa yang diajukan sanksi berhak mengajukan banding ke Komisi Kejaksaan atau melakukan upaya hukum lain yang diperbolehkan. Seperti misalnya, mekanisme ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa tetap berpegang teguh pada kode etik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Bukan main-main, sanksi bagi jaksa yang melanggar bisa ringan atau berat, tergantung kesalahannya. Namun teguran untuk hal yang lalai, pemindahan tugas untuk yang bandel, dan kalau sudah keterlaluan, pemberhentian tidak hormat. Semua ini untuk memastikan kejaksaan tetap bersih dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Untuk saksi yang dapat dijatuhkan. Jadi saksi etik bagi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 014 Jaksa Agung bulan 11 2012 tentang kode perilaku jaksa, yang dimana saksi ini diberikan kepada jaksa yang melanggar norma-norma perilaku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum, yang dimana sanksi etik ini berupa dalam 1. Teguran lisan atau tertulis, yang dimana jika pelanggar masih tergolong ringan seperti sikap tidak profesional, kurang disiplin, atau bertindak tidak sopan dalam tugasnya. Yang kedua, ada pernyataan pelanggaran kode etik, ya di mana jaksa ini terbukti melanggar kode etik
yang akan diumumkan sebagai pelaku pelanggaran etik. Ini dapat berdampak pada reputasi dan karirnya. Ketiga, ada rekomendasi mutasi atau pencopotan jabatan, yang dimana jika pelanggaran ini lebih serius, maka ia akan dipecat dan jabatannya akan dicopot, baik sebagai bentuk hukuman maupun untuk menjaga integrasi institusi. Yang keempat, ada pemberhentian dari profesi jaksa. Jika pelanggaran etik sangat berat, seperti penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan publik, jaksa dapat diberhentikan secara tidak hormat. Tapi tetap saja ada yang melanggar, seperti kasus jaksa Farizal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang dimana ia terbukti menerima suap dalam kasus distribusi gula ilegal, yang dimana bukti-bukti dari KPK ini mengungkap keterlibatannya dan ia akhirnya dijatuhi hukuman. Nah, kasus ini jadi pengingat bahwa hukum itu tetap berjalan, bahkan sebagai penegaknya tersendiri. Terus kita akan melanjutkan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik jaksa. Nah, pada kasus pelanggaran kode etik jaksa ini, kasus jaksa Farizal ini menarik perhatian publik di Indonesia, yang dimana ia melibatkan dugaan pelanggaran etika dan menerima suap. Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera ini didakwa menerima suap terkait kasus korupsi distribusi gula ilegal. Bahwa penerimaan suap ini, kasus ini sangat berat, apalagi dia memiliki jabatan yang sangat tinggi di bidang hukum. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana kita singkat sebagai KPK, yang menemukan bukti kuat keterlibatan Farizal dalam praktek suap manggal pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persidangan menghadirkan berbagai keterangan saksi dan barang bukti yang menguatkan dakwaan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya integritas dalam profesinya. Jadi kita dalam memiliki profesi itu kita harus punya sikap yang profesional gitu, harus memegang hukum yang kuat. Akhirnya dalam kasus ini jaksa Farizal dijatuhi hukuman dan menjadi peringatan bagi aparat-aparat hukum lainnya untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Sekian, terima kasih. Oke, guys, kode etik ini penting, tapi nggak sempurna. Di satu sisi, mekanisme ini menjaga profesionalisme jaksa, memberi pengawasan ketat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Tapi di sisi lain, ada celah potensi intervensi. Nah, kurang transparansi dan sanksi yang kadang terlalu ringan. Faktanya, kasus pelanggaran tetap selalu ada terjadi. Oke, point of view, kelebihan dan kekurangan dari mekanisme kode etik jasa. Ya, yang pertama, menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan adanya mekanisme kode etik, jaksa diharapkan dapat bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan. Sistem ini memungkinkan masyarakat, atasan, dan lembaga internal untuk melaporkan pelanggaran sehingga pelanggaran etika dapat disegera ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, proses pemeriksaan yang bertahap dan terstruktur. Mulai dari laporan, pemeriksaan awal, hingga sidang kode etik, mekanisme ini memberikan kesempatan bagi jaksa yang diduga melanggar untuk memberikan klarifikasi. Yang keempat, adanya beragam sanksi yang proporsional. Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari teguran hingga pemberhentian sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga kepercayaan publik terhadap kejaksaan dengan penerapan kode etik yang ketat. Diharapkan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi kejaksaan. Kemudian adanya kekurangan. Yang pertama, potensi penyalahgunaan dan intervensi internal. Karena mekanisme ini dikelola secara internal oleh kejaksaan, ada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan atau perlindungan terhadap jaksa tertentu. Kemudian yang kedua, kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan. Tidak semua proses pemeriksaan bersifat terbuka untuk publik, sehingga masyarakat sulit mengawasi apakah proses berjalan dengan adil dan objektif. Kemudian yang ketiga, efektivitas sanksi masih ringan, yang dimana dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan masih dianggap ringan dan kurang, memberikan efek jerat terhadap pelanggar kode etik. Yang terakhir, yang keempat, kasus pelanggaran masih terjadi. Sejumlah kasus seperti kasus jaksa Farizal yang menerima suap menunjukkan bahwa mekanisme kode etik belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran. Dari analisis ini, meskipun mekanisme kode etik jasa memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme jaksa, masih ada celah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas. Jadi, meskipun sudah ada kode etik, masih ada yang perlu diperbaiki.
Kesimpulan yang pertama, kode etik jaksa menjadi pedoman moral dan profesional dalam penegakan hukum. Kedua, mekanisme penegakan disiplin telah disusun secara bertahap dan struktural. Yang ketiga, terdapat kelebihan seperti menjamin integritas dan menjaga kepercayaan publik. Namun, masih ada kekurangan seperti potensi konflik kepentingan dan lemahnya sanksi. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Apa menurut kamu mekanisme ini sudah cukup atau masih butuh reformasi yang besar-besaran? Kasih pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan hukum lainnya.